salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudaraku, hidup bukanlah tentang menemukan diri kita sendiri, tetapi hidup adalah tentang membangun diri kita bersama Tuhan Yesus. Bersama saya, Evangelis Agnesia Gian, kita awali hari ini dengan sapaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk perbuatan-Mu yang luar biasa yang kami terima di dalam hidup kami. Kami rindu kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami melakukan aktivitas kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memelihara dan mengerti firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai nats renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 117 ayat 2. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, inilah Mazmur paling pendek dari 150 pasal Mazmur yang tertulis di Alkitab. Mazmur ini hanya terdiri dari 2 ayat. Dan Mazmur ini juga termasuk kategori Mazmur pujian yang berciri umum karena Mazmur ini bisa dipakai oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Dimulai dengan ajakan sukacita untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan perkataan, "Pujilah Tuhan." Dalam hal ini, pemazmur merasa tidak cukup untuk memuji Tuhan sendirian saja, sehingga ia pun mengundang dan mengajak segala bangsa yang lain untuk ikut serta dalam lagu pujian itu dan mengajak segala bangsa untuk memegahkan Tuhan. Dan di ayat 2, dia memberikan alasan mengapa harus memuji Tuhan seperti yang kita baca di ayat renungan kita pada hari ini, yakni 2 alasannya. Yang pertama adalah sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan yang kedua kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Kasih dan setia itu adalah salah satu sifat Tuhan. Kasih yang tampak nyata dalam perbuatan, dalam tindakan nyata, dan hal itu berlangsung selama-lamanya. Tidak hanya sesaat saja. Itulah yang dimaksudkan dengan kasih Tuhan yang hebat dan kesetiaannya yang selama-lamanya. Saudaraku, bila kita ingat tentang kasih Tuhan dalam hidup kita sampai kapanpun, kita takkan sanggup menghitung dan mengukur kasih Tuhan itu. Segala kebaikannya, kemurahannya, kesetiaannya, pemeliharaannya, dan perlindungan Tuhan atas kita sungguh tidak terbilang. Di Efesus pasal 3 ayat 18 dikatakan, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Namun, saudaraku, sering kali kita mengabaikan kasih Tuhan itu. Justru kita selalu lebih fokus kepada masalah atau persoalan-persoalan hidup kita yang sedang kita alami saat ini. Masalah dan kesulitan yang ada tersebut seperti tembok yang tebal yang menghalangi dan menutupi pandangan mata kita untuk melihat betapa luar biasanya kebesaran dan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita belajar dari kisah Raja Daud yang merespon pekerjaan Tuhan di sepanjang hidupnya dengan sikap hati yang berserah. Mazmur pasal 9 ayat 2 mengatakan,
Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Saudaraku, hati Daud berlimpah dengan ucapan syukur. Bukan bersyukur hanya di bibir saja, tetapi bersyukur dengan segenap hati. Rasa syukur yang hanya diucapkan lewat bibir saja tentunya sangat berbeda dengan ucapan syukur yang keluar dari lubuk hati yang terdalam. Rasa syukur yang keluar dari hati dan perkataan itu akan mengubah seluruh aspek kehidupan kita. Kita akan diubah secara berangsur-angsur oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu Daud juga menceritakan segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib tersebut. Artinya bahwa Daud tidak hanya berhenti sebatas mengucap syukur. Dia juga rindu untuk menyaksikan kasih Tuhan itu kepada orang lain. Menceritakan segala kebaikan yang telah ia terima di dalam hidupnya kepada bangsa-bangsa yang lain. Bagaimana dengan kita? Bukankah kasih Tuhan sangat luar biasa dalam hidup kita? Karena ia rela mengorbankan nyawanya, menebus dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan kita, lalu membebaskan kita dari dosa dan mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Dan bukan hanya itu saja, kita juga diangkat menjadi anaknya. Tentu saja itu adalah hal yang luar biasa. Saudaraku, marilah kita menyaksikan kebaikan dan kehebatan Tuhan yang penuh kasih, yang telah memelihara dan menjaga kita sampai saat ini. Mari kita menceritakannya, mari kita mengabarkan kabar keselamatan yang sudah kita terima itu. Dan pastikan bahwa hidup kita hanya karena perkenanan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mau menyaksikan kebaikan dan kebesaran Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau bermegah memuji Tuhan. Tidak cukup hanya kami sendiri. Kami harus mengabarkannya kepada setiap orang agar kabar keselamatan dan kehebatan Tuhan sampai ke seluruh bumi. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus itulah yang memberkati hidup kita hari ini sampai kekal. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.